Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ialah Kiai Haji Mutawakil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BA MAG, dan Bu Umi Lailia Mangfiroh MPD selaku dosen pengampu di mata kuliah Studi Akhlak Tasawuf PAI kelas 2D. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang makomat, ialah sabar, tawakal, ridho, dan qanaah. Yang pertama ialah sabar. Sabar secara harfiah itu bermakna tabah hati. Ialah bagaimana kita menjalani ataupun menerima takdir yang Allah berikan dalam kehidupan sehari-hari dengan tabah hati. Nah, di hidup ini kan tidak selalu bahagia. Kadang tertimpa musibah, kadang tertimpa masalah. Nah, dari sekian banyaknya cobaan dalam hidup ini, bagaimana kita itu menjalaninya dengan penuh kesabaran, dengan tabah hati, dengan penuh rasa ikhlas. Nah, karena ingat di dalam Al-Quran sudah terpampang Innallaha ma'as-sabirin, karena sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah, menurut saya sendiri, puncak tertinggi kesabaran ialah saat kita mampu bertahan di era yang tidak kita inginkan. Nah, itu adalah puncak tertinggi kesabaran. Yang kedua ialah tawakal. Tawakal secara harfiah ialah bermakna berserah diri ataupun menyerahkan diri. Menyerahkan diri apa? Menyerahkan diri kepada Allah ialah menyandarkan diri kepada Allah. Allah sebagai sandaran dalam hidup kita. Nah, tawakal ini berarti kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita itu menjalani kehidupan sehari-hari itu bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah itu supaya kita tidak terlalu terbebani. Kan dalam hidup ini kadang tertimpa banyaknya musibah ataupun cobaan. Nah, kita itu bertawakal kepada Allah, meyakini bahwa apa yang telah Allah takdirkan itu yang terbaik untuk kita. Jadi kita menjalaninya dengan tawakal. Tawakal itu Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Nah, tapi tawakal ini bukan berarti kita tidak usah berusaha sama sekali. Karena ada pepatah mengatakan bahwa usaha tanpa doa itu sombong dan doa tanpa usaha itu bohong. Nah, jadi kita dibarengi dengan usaha juga. Karena kan tidak mungkin seumpama kita ingin masa depan yang sukses, masa depan yang bahagia, tetapi kita tidak usaha sama sekali. Nah, seperti dalam contoh kecilnya, kita ingin mencuci baju, tetapi kita tidak ingin berusaha untuk mencuci baju itu. Tawakal tu ala Allah. Nah, apakah baju itu akan tercuci dengan sendirinya? Nah, tidak. Kita itu juga harus berusaha. Juga berusaha ditemani dengan doa, dengan tawakal kepada Allah, serahkan diri kepada Allah, menyerahkan apa yang bukan dalam kendali kita. Yang nomor 3 ialah ridho. Ridho terhadap ketetapan yang telah Allah tentukan, terhadap takdir yang telah kita terima. Ridho terhadap masalah ataupun cobaan yang telah kita jalani di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ridho itu berarti bermakna rela. Rela melakukan sesuatu ataupun menerima sebuah percobaan karena kita itu ridho, rela terhadap apa yang telah Allah berikan. Percaya, yakin bahwa itu adalah yang terbaik yang telah Allah berikan untuk kita. Nah, untuk yang keempat ialah qanaah. Qanaah secara istilah itu bermakna merasa puas ataupun merasa cukup. Nah, merasa puas dalam apa? Merasa puas dalam segi nikmat, segi rezeki, merasa cukup. Jadi tidak terlalu meminta berlebihan, tidak ini itu ya. Nah, kunci qanaah ini menurut saya ialah jangan, kalau dalam segi nikmat atau segi rezeki, jangan memandang yang lebih tinggi dari kita supaya tidak timbul rasa iri. Tapi pandanglah yang lebih rendah dari kita supaya kita bisa bersyukur.
Nah, qanaah ini kan bermakna merasa cukup, merasa puas. Jadi tidak banyak mengeluh. Sudah rezeki yang Allah tetapkan, nah itu pasti sudah yang baik untuk kita, rezeki yang baik, amal yang baik. Jadi qanaah itu tidak berlebihan, tidak meminta yang lebih. Intinya merasa puas dan merasa cukup. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.